Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2205076071 kelas B. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas materi mengenai folklore sebagian lisan. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi folklore bukan lisan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari simak penjelasan materi mengenai folklore bukan lisan. Let's go. Dalam suatu masyarakat dari masing-masing negara pasti mempunyai tradisi dan budaya yang beraneka ragam. Dari hal itu membuat negara tersebut menjadi pembeda dari negara lainnya. Saat era globalisasi ini, kita bisa melihat beragam kebudayaan dan tradisi dari negara lainnya. Tentu hal tersebut sangat menyayangkan bagi negara kita Indonesia karena banyaknya budaya asing yang masuk ke negara kita yang membuat anak muda melupakan budaya dan tradisi yang kita kenal sekarang. Pengertian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan adalah tradisi-tradisi zaman dahulu yang berupa benda, suara, dan gerak yang masih bertahan dan masih dipergunakan sampai sekarang. Karena inti folklore adalah cerita, maka benda-benda yang termasuk folklore pun pasti ada ceritanya. Mengapa demikian dan mengapa begitu? Baik dari bahannya, cara pembuatannya, bentuknya, tujuan pembuatannya, dan keberadaannya, dan mungkin peristiwa yang menyebabkan munculnya folklore benda tersebut, baik disengaja ataupun tidak. Meskipun pada umumnya masyarakat banyak yang sudah tidak tahu cerita di balik benda tersebut. Mereka masih membuatnya atau menggunakannya. Contohnya di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat, ada senjata atau alat berperang pedang Zulfikar. Selanjutnya ada pembagian folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yakni folklore material dan folklore imaterial. Yang pertama, folklore material dikelompokkan menjadi 5 diantaranya. Yang pertama, arsitektur rakyat. Yang dimaksud arsitektur rakyat adalah bentuk-bentuk bangunan. Biasanya setiap suku di Indonesia memiliki bentuk bangunan dan nama bangunan masing-masing. Seperti pada masyarakat Sunda. Jadi, nama-nama arsitektur rumah Sunda berdasarkan pada bentuk atapnya. Yang kedua ada seni kerajinan tangan. Bangsa Indonesia termasuk bangsa yang sangat kreatif, ulet, dan rajin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia di daerahnya masing-masing. Mereka mengolahnya sehingga lahirlah kerajinan tangan dari berbagai bahan, bentuk, dan manfaat. Tetapi tidak semua kerajinan tangan termasuk folklore. Kerajinan tangan yang termasuk folklore adalah kerajinan tangan yang merupakan warisan leluhur daerah setempat dan menjadi ciri khas tempat tersebut. Yang ketiga, ada pakaian dan perhiasan. Pakaian atau sandang adalah kebutuhan pokok manusia yang kedua setelah pangan. Manusia setelah dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka akan memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sandang, setelah itu baru papan. Kebutuhan pakaian bukan hanya untuk melindungi dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca malam. Dan yang keempat, ada makanan dan minuman tradisional. Kebutuhan pokok manusia yang pertama dan sangat penting untuk dipenuhi adalah kebutuhan pangan. Karena pangan sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia. Jenis-jenis pangan yang dikonsumsi manusia sangat bergantung pada ketersediaan bahan pangan dan keterampilan mengolahnya sesuai dengan budayanya masing-masing. Masalah bahan pangan juga sangat bergantung pada kondisi alam.
Apakah masyarakat tersebut tinggal di daerah pegunungan, persawahan, dan perlautan. Dan yang kelima, ada obat-obatan tradisional. Setiap makhluk Tuhan seperti hewan dan manusia sering mengalami gangguan kesehatan. Begitu juga dengan manusia zaman dahulu, bahkan mungkin manusia purba sekalipun juga sakit. Kemudian pasti manusia berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara berobat dan membuat obat. Untuk membuat obat bergantung pada ketersediaan bahan. Yang kedua ada folklore imaterial. Yang pertama ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat komunikasi nonverbal atau sebagian orang menyebutnya bahasa nonverbal. Tetapi banyak pakar bahasa atau para linguis yang tidak sependapat bahwa isyarat adalah bahasa. Mereka mengatakan isyarat adalah isyarat saja atau gestur yang lebih dikenal sebagai paralinguistik sebagai salah satu alat komunikasi manusia karena banyaknya alat komunikasi manusia selain bahasa. Yang kedua ada laras musik. Banyak sekali jenis laras musik di Indonesia, terutama musik-musik tradisional dari setiap suku. Hampir setiap suku di Indonesia memiliki seni musik dan dengan instrumen yang berbeda-beda. Pada umumnya, instrumen musik dapat digolongkan menjadi beberapa golongan sesuai dengan cara membunyikannya yang diantaranya sebagai berikut. Alat musik yang dipukul, dipetik, ditiup, digesek, dan digoyangkan. Untuk menjadi jenis musik apa tergantung bagaimana melaraskannya, sehingga dalam musik ada berbagai jenis laras musik seperti laras salendro, pelok, madenda, dan lain-lain.